Hai guys, jumpa lagi di channel ini. Saat ini saya akan membahas tentang botol minum kekinian. Ya, ada orang bilang juga botol minum motivasi. Kenapa saya membahas ini? Karena ini mencangkut kesehatan ya. Selama ini kita kekurangan minum sebenarnya. Kata dokter sih sehari itu butuh sekitar 2 liter. 2 liter tuh sekitar 8 gelas lah. Tapi kalau kurang gelas kan susah tuh, ya. Nah, pakai botol ini ada takarannya sampai 2 liter ini ya. Jadi kita bisa menyicil minumnya mulai dari pagi. Di sini ada tertulis juga tuh dari jam 7 pagi ya. Di sini tulisnya rise and shine ya. Rise and shine. Kemudian jam 9 kita minum lagi terus sampai jam 9 malam. Nah, dengan ada target-target ini kita akan jadi aware gitu. Oh iya, saya belum minum ya pagi ini. Jadi kelihatan kalau belum minum karena ada jam-jamnya di sini, target-target jamnya ya. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus minum 2 liter sehari? Menurut dokter, air putih itu bisa mengurangi pertama ya, mencegah dehidrasi. Karena kalau kekurangan minum, maka kekurangan minum otomatis badan kita kekurangan cairan ya. Kekurangan cairan itu bisa menyebabkan gangguan ginjal, kejang-kejang dan segala macamnya. Kayak kita olahraga aja lah. Kadang orang tiba-tiba jatuh pingsan pas lagi aerobik atau lagi jalan-jalan pagi. Itu dipastikan biasanya kekurangan cairan ya. Selain dehidrasi juga untuk menjaga kesehatan sendi-sendi otot-otot ini ya, karena dengan cairan itu akan meningkatkan kelenturan sendi otot tubuh, jadi tidak kaku ya, dan untuk bergerak dan beraktivitas jadi tidak kaku. Kemudian yang ketiga juga bisa menurunkan berat badan. Nah, ini menarik nih, kok bisa menurunkan berat badan? Berat badan itu terjadinya kenapa sih kalau badan kita gemuk? Itu kebanyakan tidak diolah dengan baik. Jadi metabolisme tubuhnya itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena makanan yang berlemak itu ya akan terendap di tubuh kita, menjadikan kita lemak-lemak itu akan mengendap dan berat badan akan naik. Bagaimana cara agar mereka tidak mengendap di tubuh kita? Caranya adalah dengan meningkatkan metabolisme tubuh kita, sehingga tubuh kita akan dengan mudah membakar lemak. Caranya gimana? Ya salah satunya itu dengan minum air secukupnya. Dia akan membantu untuk membakar lemak, kemudian membuang kotoran melalui keringat, urin, atau tinja. Nah, jadi lemak-lemak yang tidak berguna itu akan dibuang melalui beberapa pembuangan itu yang saya sebutkan tadi, keringat, urin, dan tinja. Nah, untuk meningkatkan metabolisme itu, kita harus minum air 2 liter minimal sehari ya. 2 liter itu udah cukup lah untuk sehari ya. Nah, coba aja seperti itu. Ini menarik nih. Kemudian yang keempat, untuk memelihara kesehatan kulit. Logikanya gini, kalau kesehatan kulit, kalau kekurangan air,
maka kulit kita akan kering, ya, kering dan rusak. Nah, untuk mengembalikan kelembapan tubuh, hendaknya kita minum air secukupnya. Oke. Kemudian yang kelima, menjaga konsentrasi. Nah, kalau kita kekurangan cairan atau dehidrasi, ya, otomatis akan mengganggu fungsi otak, terutama kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Ya, sebaiknya minum aja lah daripada konsentrasi kita hilang, metabolisme kita nggak bagus, ya. Sebaiknya minum aja yang secukupnya. Kemudian yang keenam, menjaga kesehatan pencernaan, ya. Dengan asupan cairan yang cukup, maka secara otomatis akan menjaga daerah-daerah pencernaan ini akan berjalan dengan baik. Jadi menghindari kayak sembelit itu kurang susah buat buang air. Itu yang jadi dari sembelit, temennya ya ambeien. Nah, itu. Oke. Kemudian yang ketujuh, mencegah penyakit batu ginjal, ya. Dengan air yang kurang, otomatis cairan-cairan dan kotoran akan mengkristal itu di ginjal, itu akan terbentuk batu ginjal. Waduh, serem banget deh kalau udah kena ginjal tuh, apalagi ginjalnya udah rusak, lebih dari 80% rusak. Wah, itu pasti cuci darah deh tiap hari. Itu kayaknya obatnya nggak ada, ya, mahal emang jadinya. Kemudian yang ke-8, menjaga tekanan darah. Nah, ini menarik. Saya pun hipertensi. Dengan minum air ini, logikanya dia akan membuat darah itu lebih encer, ya. Dengan pembuluh darah yang orang hipertensi biasanya pembuluh darahnya itu sempit. Sempit kenapa? Karena ada timbunan lemak di situ. Karena darahnya itu encer, lebih encer dari biasanya karena minum yang cukup, maka tekanan darah itu akan turun karena dia akan jalan dengan dengan baik gitu di pembuluh darah itu, ya. Jadi lebih lancar karena encer. Kalau darahnya kental, pembuluh darahnya tersumbat, wah, itu complicated. Pasti darahnya akan tinggi tekanannya. Itu terjadi waktu saya kemarin kena COVID, ya. Di rumah sakit itu dipaksa minum 2 liter per hari sama dokternya. Ditarget ada 2 botol semacam air mineral gitulah, 2 botol. Itu harus habis dalam sehari. Dan saya perhatikan kok tekanan darah saya jadi stabil gitu. 110, 120. Biasanya nggak seperti itu. Biasanya pasti tinggi. Di atas 130 biasanya. Tapi ternyata stabil. Saya tanya ke dokternya, dan dia jelaskan seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi darahnya akan encer, dan tekanan darah akan stabil. Itu aja sebenarnya. Semenjak itu saya terus minum air, dan target sehari 2 liter, ya. Kemudian ke-9, mencegah penyakit jantung. Hubungannya apa? Hubungannya penyakit jantung itu jantungnya akan rusak, ya. Jantungnya rusak karena apa? Karena aliran air ke jantung itu tidak lancar, ya, tersumbat. Ibarat pompa air deh. Pompa air kalau nyala, tapi air yang kosong, sumurnya kering, panas tuh pompanya, ya. Panas pompanya, nggak lama pasti rusak. Itu karena nggak ada air yang untuk dipompa. Itu sama juga dengan jantung. Bila darahnya tidak masuk ke jantung nih, tersumbat sedikit,
ya yang masuk tersumbat, sementara jantung berfungsi seperti biasa, dia akan panas, nggak lama dia akan rusak seperti itu. Kenapa dia nggak bisa naik? Ya pertama tersumbat, kedua darahnya kental, ya karena darahnya kental. Gimana cara untuk mengencerkan darah? Ada dua cara, dengan minum obat dan konsumsi air yang cukup dalam sehari. Nanti daerahnya akan encer. Dan jangan lupa juga olahraga supaya darahnya lebih lancar lagi, metabolismenya lebih bagus lagi. Oke, kemudian yang terakhir meningkatkan stamina ya. Karena tubuh membutuhkan energi itu nggak cuma dari makanan aja ternyata ya. Karena konsumsi air putih yang cukup dapat membuat tubuh tidak mudah lemes selama bergerak dan beraktivitas. Jadi karena metabolisme bagus, ya peredaran darah lancar, maka stamina tubuh akan lebih bagus lagi. Gitu ya. Tipsnya gimana biar kita bisa minum air disiplin gitu loh, bisa 2 liter sehari. Ya ini yang saya temuin ya. Ini banyak di marketplace. Namanya botol minum kekinian atau botol minum motivasi. Jadi dengan botol minum ini kita termotivasi untuk bisa minum cukup sehari 2 liter saja. Kadang kalau kita pakai botol biasa atau gelas biasa, kita suka lupa nih udah berapa liter sih sehari kita minum. Tapi dengan ini kita bisa mentargetkan mulai jam 7 pagi kita minum, setelah jam 7 pagi kita minum dikit-dikit sampai jam 9 ya. Ya, kemudian kita minum lagi dari jam 9 sampai jam 11, ada targetnya nih. Kalau di sini pas jam 11 airnya masih di sini, nah berarti ketahuan kita belum minum. Jadi kita nggak bisa bohong diri sendiri dong. Ah udah minum, nggak mungkin, ini masih di sini gitu kan. Nah tapi bener loh, dengan botol ini ternyata saya bisa disiplin minum, dan manfaatnya yang saya sebutkan tadi ya. Semoga bermanfaat. Kalau tertarik dengan botol minum ini, link pembeliannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau Anda pikir channel ini bermanfaat. Mudah-mudahan saya akan memberikan tips-tips yang menarik, yang bermanfaat untuk video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.